Datang kembali di Honey Badger Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembacaan buku kita Yerusalem dari halaman dari itu bab 1 bagian yang keempat, Raja-Raja Yehuda. Kembali kami mengingatkan kepada Anda untuk membeli buku Yerusalem ini di toko buku terdekat atau di Gramedia. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari juga bisa membaca buku Yerusalem di perpustakaan. Jadi disarankan untuk membeli produk buku ini secara langsung dan membacanya sendiri di rumah. Dan kemudian kita juga menghimbau kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari untuk membaca minimal 5 menit setiap hari. Jadi bacalah minimal 5 menit saja setiap hari, dan karena dengan membaca minimal 5 menit, Anda menambah satu pengetahuan baru setiap harinya kepada pengetahuan Anda. Jadi, pada program membaca minimal 5 menit setiap hari, kita telah sampai pada bab 1 bagian yang keempat, halaman yang ke-26. Jadi kita akan melanjutkan pembacaan materi kita, yaitu Yerusalem bab 1 bagian 4, Raja-Raja Yehuda 930 sampai dengan 629 sebelum Masehi. Oke. Kita lihat jam dulu. Ya. Rehobeam versus Yerobeam, perpecahan. Ketika Sulaiman meninggal dunia pada 930 sebelum Masehi, setelah berkuasa selama 40 tahun, putranya Rehobeam memanggil warga sukunya ke Sikem. Orang-orang utara itu memilih sang jenderal Yerobeam untuk mengatakan kepada raja muda bahwa mereka tidak akan lagi mau membayar pajak Sulaiman. "Aku akan menambah bebanmu. Ayahku telah menghukummu dengan cambukan," jawab Rehobeam yang tidak tahu malu. "Aku akan menghukummu dengan kalajengking." Ke-10 orang suku utara itu memberontak. Berdaulat Yerobeam sebagai raja kerajaan baru Israel yang memisahkan diri. Rehobeam tetap menjadi raja Yehuda. Dia adalah cucu Daud dan dia memiliki kuil Yerusalem, rumah Yahweh. Tapi Yerobeam yang lebih berpengalaman, yang menjadikan Sikem sebagai ibu kotanya, menghadapi ini dengan penuh keberanian. Jika rakyat ini bangkit untuk berkorban di rumah Tuhan di Yerusalem, maka jantung rakyat ini pun akan melawan Raja Rehobeam dari Yehuda, dan mereka akan membunuhku. Jadi dia membangun 2 kuil mini di Betel serta Dan, tempat ibadah tradisional orang Kanaan. Kesukaan Yerobeam berlangsung, kekuasaan Yerobeam berlangsung lama dan sukses, tapi dia tidak pernah bisa menandingi Yerusalem. Yerobeam.
Rehobeam tetap menjadi raja Yehuda. Dia adalah cucu Daud dan dia memiliki kuil Yerusalem, rumah Yahweh. Tapi Yerobeam yang lebih berpengalaman, yang menjadikan Sikem sebagai ibu kotanya, menghadapi ini dengan penuh keberanian. Jika rakyat ini bangkit untuk berkorban di rumah Tuhan di Yerusalem, maka jantung rakyat ini pun akan melawan Raja Rehobeam dari Yehuda dan mereka akan membunuhku. Jadi dia membangun 2 kuil mini di Betel serta Dan, tempat ibadah tradisional orang Kanaan. Kekuasaan Yerobeam berlangsung lama dan sukses, tapi dia tidak pernah bisa menandingi Yerusalem. Tidak pernah bisa menandingi Yerusalem. Oh ya, yang dikuasai oleh Rehobeam. Rehobeam di sisi lain berusaha mempertahankan Yerusalem tapi kehilangan imperium itu. Kedua kerajaan Israel itu terkadang saling memerangi, terkadang menjadi sekutu dekat. Selama sekitar 4 abad sebelum abad 900 sebelum Masehi, dinasti Daud menguasai Yehuda. Seiris wilayah kecil di sekitar kota kuil Yerusalem. Sementara Israel yang jauh lebih kaya menjadi sebuah kekuatan militer lokal di utara, yang biasanya didominasi para jenderal kereta perang yang merebut tahta melalui kudeta berdarah. Salah satu perampas kekuasaan ini membunuh begitu banyak keluarga penguasa sehingga dia tidak menyisakan satu pun orang dewasa. Para pengarang kitab raja-raja dan kronika yang menulis 2 abad kemudian tidak peduli dengan detail personal atau taat pada kronologi, tapi menilai para penguasa menurut kesetiaan mereka pada satu Tuhan Israel. Namun beruntunglah abad kegelapan telah berlalu. Prasasti Imperium Mesir dan Irak kini menyinari sejarah. 9 tahun setelah kematian Sulaiman, Mesir dan sejarah kembali ke Yerusalem. Firaun Sisok yang mendorong perpecahan Israel untuk menyatukan monarki bergerak maju ke pesisir, berbelok menuju Yerusalem. Kuil cukup kaya untuk memikat petualang seperti itu. Raja Rehobeam harus membayar Sisok dengan harta benda kuil. Emas Sulaiman. Dalam menyerang kedua kerajaan Israel, Firaun memporak-porandakan Megiddo di pesisir. Di sana dia meninggalkan sebuah prasasti pada sebuah tugu sebagai penanda penaklukannya. Satu bagiannya yang menggoda masih ada hingga sekarang. Saat kembali, dia memaparkan penyerbuannya yang sukses pada kuil Amnun di Karnak. Satu naskah Mesir kuno di Bubastis, waktu itu ibu kota Firaun, menunjukkan bahwa segera setelah itu pewaris Sisok, Orskon, mempersembahkan 383 ton emas. 383 ton emas ke kuil itu. Mungkin hasil jarahan dari kuil Sulaiman. Invasi Sisok adalah peristiwa biblikal pertama yang dibenarkan oleh arkeologi. Gila ya.
383 ton emas, berarti kaya sekali ya Firaun yang bernama Sisok atau Oskon. Dan diperkirakan emas itu adalah jarahan dari kuil Sulaiman. Kita lanjutkan. Setelah 50 tahun peperangan, kedua kerajaan Israel membuat perdamaian. Raja Ahab dari Israel melakukan pernikahan prestisius dengan seorang putri Phoenix yang menjadi Sri Kandi penyeleweng dalam Bible. Seorang tiran korup yang menyembah Baal dan berhala-berhala lain. Namanya Isabel, dan dia beserta keluarganya datang untuk memerintah Israel dan Yerusalem. Mereka membawa pembantaian dan bencana buat keduanya. Mereka membawa pembantaian dan bencana buat keduanya. Isabel dan putrinya, Ratu Yerusalem. Isabel dan putrinya, Ratu Yerusalem. Oke, kita baca dulu catatan kakinya. Raja-raja Israel dan Yehuda bergerak bersama melawan Mesya, raja pembangkang Moabit, yang pada sebuah tugu peringatan mendeklarasikan bahwa dia mengorbankan putranya sendiri dan berhasil mengusir para penyerbu. Hampir 3000 tahun kemudian, pada 1868 Masehi, seorang Badui menunjukkan kepada seorang misionaris Jerman sebuah batu basal yang memicu persaingan arkeolog antara Prusia, Perancis, dan Inggris, yang agen-agennya bersiasat dan menyuap untuk mendapatkan hadiah prestisius itu. Satu suku Badui berusaha menghancurkan batu itu, tapi akhirnya Perancis menang sepadan dengan perjuangannya. Terkadang bertentangan, terkadang membenarkan Bible. Mesya mengakui bahwa Israel telah menaklukkan Moab, tapi menyatakan bahwa dia memberontak terhadap Raja Ahab dan kemudian mengalahkan Israel dan Yehuda, yang menurut terjemahan paling mutakhir, dia menyebut rumah Daud, sekali lagi membenarkan keberadaan Daud. Dia kemudian berkoar bahwa dia mengambil dari satu kota Israel yang direbut kapal-kapal Yahweh. Penyebutan pertama tentang Tuhan Israel di luar Bible. Oke, kita baca Isabel dan putrinya, Ratu Yerusalem. Isabel, kita lihat jam dulu, masih ya. Isabel dan Ahab mempunyai seorang putri bernama Ataliah, yang mereka nikahkan dengan Raja Jeharah dari Yehuda. Ia tiba di Yerusalem yang sedang tumbuh subur. Kita ulangi lagi. Isabel dan Ahab mempunyai seorang putri bernama Ataliah, yang mereka nikahkan dengan Raja Jeharah dari Yehuda. Ia tiba di Yerusalem yang sedang tumbuh subur. Para pedagang Syria berdagang dalam dak kapal mereka, dan armada Yerusalem melayari Laut Merah, dan berhala-berhala Kanaan diusir dari kuil. Tapi putri Isabel tidak membawa keberuntungan atau kebahagiaan bagi Yerusalem.
Tapi putri Isabel tidak membawa keberuntungan atau kebahagiaan bagi Yerusalem. Orang-orang Israel hanya makmur ketika kekuatan-kekuatan besar berlunta-lunta. Kini tahun 1854 sebelum Masehi, Assyria yang berpusat di sekitar Niniwe di wilayah Irak modern, Nineveh di wilayah Irak modern, bangkit lagi ketika Raja Assyria Shalmaneser III memulai penaklukan kerajaan-kerajaan Syria, Yudea, Israel, dan Syria, membentuk koalisi untuk melawannya. Ketika Raja Assyria Shalmaneser III memulai penaklukan, kerajaan-kerajaan Syria, Yudea, Israel, dan Syria membentuk koalisi untuk melawannya. Kita harus ada koma ya. Pada pertempuran Karkar, Raja Ahab yang menyerahkan 2.000 kereta perang dan 10.000 personel infanteri dan didukung oleh orang-orang Yudea serta berbagai raja Syria menghentikan orang-orang Assyria. Tapi setelah itu sekutu-sekutu dan sahabat-sahabat bertumbangan di dalam suatu ledakan pembantaian dan pengkhianatan. Orang-orang Yudea dan Israel tumbang bersama orang-orang Syria. Rakyat mereka memberontak. Raja Ahab dari Israel terbunuh dengan sebuah panah. Raja Ahab dari Israel terbunuh dengan sebuah panah. Anjing-anjing menjilati darahnya. Seorang jenderal bernama Jehu memberontak di Israel, membantai keluarga kerajaan, menumpuk kepala 70 putra Ahab. Seorang jenderal bernama Jehu memberontak di Israel, membantai keluarga kerajaan, menumpuk kepala 70 putra Ahab dalam satu tumpukan di gerbang Samaria, dan memburu tidak hanya raja baru Israel tapi juga raja Yehuda yang sedang berkunjung. Mengenai Ratu Isabel, dia dilempar dari jendela istananya, digilas roda-roda kereta perang, dan bangkainya dikeroyok kawanan anjing-anjing. Isabel menjadi makan malam kawanan anjing di Israel. Tetapi sekitar 841 sebelum Masehi, putri Isabel, Ratu Ataliah, merebut kekuasaan di Yerusalem, membunuhi semua putri keturunan Daud, cucu-cucunya sendiri, dan yang bisa dia jumpai. Hanya satu pangeran yang masih bayi, Yoas, yang selamat. Kitab Raja-Raja Yehuda dan beberapa temuan arkeologis baru dalam hal ini menggambarkan kilasan pertama kehidupan di Yerusalem. Kita baca catatan kaki dulu. Bible menggambarkan Raja Jehu dari Israel sebagai pemilih. Bible menggambarkan Raja Jehu dari Israel sebagai pemulih Yahweh dan penista kuil-kuil untuk Baal. Tapi Bible lebih tertarik pada hubungannya dengan Tuhan ketimbang pada politik kekuasaan yang kini diungkapkan oleh arkeologi. Jehu mungkin membantu Damaskus karena rajanya Hazael meninggalkan tugu peringatan di Tel Dan dan di
wilayah utara Israel, dengan berkoar bahwa dia telah mengalahkan raja-raja sebelumnya di rumah Israel dan di rumah Daud. Bukti arkeologis bahwa Raja Daud ada, tapi Jehu juga menanti antek Raja Assyria Shalmaneser III dalam tugu hitam yang ditemukan di Nimrud. Kini di dalam Museum Inggris, Jehu melakukan penghormatan kepada Shalmaneser III. Shalmaneser yang duduk dengan brewoknya yang dikepang, jubah berbordir dan pedang. Di depan simbol sayap kekuasaan Assyria dinaungi payung yang dipegang seseorang sahabat kerabat istana. Aku menerima, kata Shalmaneser, perak emas, mangkuk emas, pas emas, ember emas, timah, semua tongkat tombak berburu. Jehu yang berlutut itu adalah gambaran historis pertama tentang seorang Israel. Pangeran muda itu disembunyikan di dalam kompleks kuil, sementara Putri Isabel yang setengah Phoenix dan setengah Israel menarik pandangan perdagangan kosmopolitan dan penyembahan Baalis ke ibu kota pegunungannya yang mungil. Sebuah merpati gading yang sangat indah bertengger di puncak buah delima. Tingginya kurang dari 1 inci. Mungkin digunakan untuk menghiasi sepotong perabotan di sebuah rumah megah Yerusalem. Stempel-stempel tanah liat Phoenix yang dikenal dengan nama bulai, kertas catatan barkop di masa itu, ditemukan di sekitar kolam batu di bawah kota Daud, di bawah kolam batu di bawah kota Daud dengan gambar-gambar kapal serta lambang-lambang suci mereka seperti matahari bersayap di atas sebuah mahkota. Berikut 10.000 tulang ikan, mungkin diimpor dari Mediterania atau oleh para pedagang penyeberang lautan ini. Tapi Ataliah segera dibenci sebagaimana Isabel. Para pendeta pembuat berhala membuat Baal dan dewa-dewa lain di kuil. Setelah 6 tahun, pendeta kuil memanggil para pembesar Yerusalem dalam suatu pertemuan rahasia dan mengungkapkan keberadaan seorang pangeran kecil, Yoas, dan mereka langsung mengangkat sumpah setia kepadanya. Pendeta mempersenjatai para pengawal dengan tombak dan tameng Raja Daud yang masih tersimpan di kuil, dan kemudian secara terbuka mendaulat anak itu. Pendeta mempersenjatai para pengawal dengan tombak dan tameng Raja Daud yang masih tersimpan di kuil, dan kemudian secara terbuka mendaulat anak itu, seraya meneriakan Tuhan menyelamatkan raja dan meniup terompet. Ratu mendengar keributan para pengawal dan orang-orang itu, dan bergegas melewati benteng dari istana menuju kuil yang kini penuh dengan orang. "Pengkhianat, pengkhianat!" teriak dia. Tapi para pengawal menangkapnya, menyeretnya ke bukit suci dan membunuhnya di luar gerbang. Para pendeta Baal dikeroyok sampai mati. Berhala-berhala mereka dicampakkan.
Raja Yoas berkuasa selama 40 tahun hingga sekitar tahun 1000. Raja Yoas berkuasa selama 40 tahun hingga sekitar tahun 801 Masehi. Sebelum Masehi ya. 801 sebelum Masehi. Ketika dia dikalahkan dalam pertempuran oleh Raja Syria yang menyerbu Yerusalem dan memaksanya membayarkan seluruh emas dalam penyimpanan harta kuil. Dia dibunuh. 30 tahun kemudian seorang raja Israel menggempur Yerusalem dan menjarah kuil. Sejak saat itulah kekayaan kuil yang terus tumbuh menjadikannya sasaran rebutan. Meski demikian, kemakmuran Yerusalem yang terpencil bukan tandingan untuk Asiria yang menguat di bawah seorang raja baru. Imperium pemakan daging itu kembali berbaris. Raja-raja Israel dan Aram Damaskus berusaha membuat koalisi untuk melawan Asiria. Ketika Raja Ahaz dari Yehuda menolak, orang-orang Israel dan Syria mengepung Yerusalem. Mereka tidak bisa menembus dinding yang diberi benteng baru. Tapi Raja Ahaz mengirim harta benda kuil dan memohon bantuan ke taklid Pileser III dari Asiria pada tahun 732 sebelum Masehi. Orang-orang Asiria menganeksasi Syria dan meluluh lantakan Israel. Di Yerusalem, Raja Ahaz dilanda kebingungan antara menyerah kepada Asiria atau berperang. Yesaya Yerusalem sebagai keindahan dan pelacur. Raja dinasehati oleh Yesaya, seorang pangeran, pendeta dan penasehat politik untuk menunggu Yahweh akan melindungi Yerusalem. Raja kata Yesaya akan memiliki seorang putra bernama Immanuel. Raja kata Yesaya akan memiliki seorang putra bernama Immanuel, berarti Tuhan bersama kita. Untuk kita seorang anak dilahirkan. Yang akan menjadi Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang abadi, Pangeran perdamaian, membawa perdamaian tanpa akhir. Paling sedikit ada dua pengarang kitab Yesaya, Book of Isaiah. Salah satunya menulis sekitar 200 tahun kemudian. Tapi Yesaya yang pertama ini tidak hanya seorang nabi, tapi seorang penyair visioner yang dalam masa agresi rakus Asiria merupakan orang pertama yang mengangankan kehidupan setelah penghancuran kuil dalam sebuah Yerusalem yang mistis. Aku melihat Tuhan duduk di atas singgasana yang tinggi dan terjunjung, dan keretanya berisi kuil, dan rumahnya penuh dengan asap. Yesaya mencintai bukit suci yang dia lihat seperti seorang perempuan cantik. Bukit putih Zion, bukit Yerusalem, terkadang saleh, terkadang seorang pelacur. Kepemilikan atas Yerusalem tidak ada artinya tanpa kesalehan dan kesusilaan. Tapi jika semua hilang dan Yerusalem hancur,
akan ada sebuah Yerusalem mistis baru untuk setiap orang pada setiap tempat tinggal. Mengajarkan cinta kebaikan, belajarlah untuk berbuat baik. Carilah keadilan, bebaskanlah orang-orang yang tertindas, pelihara mereka yang tidak berayah, belalah para janda. Yesaya melihat sebuah fenomena yang luar biasa. Bukit rumah Tuhan akan didirikan di puncak bukit-bukit, dan semua bangsa akan mengalir ke dalamnya. Hukum, nilai-nilai, dan kisah-kisah tentang kota gunung yang terpencil dan mungkin telah ditaklukkan ini akan bangkit lagi. Dan banyak orang akan pergi dan berkata, "Datanglah kalian dan mari kita pergi ke atas bukit Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub, dan Dia akan mengajarkan kepada kita tentang jalan-jalannya. Keluar dari Zion akan menuju hukum dan firman Tuhan dari Yerusalem, dan Dia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa." Yesaya meramalkan suatu hari pembalasan yang mistis ketika seorang raja yang telah diurapi, Al-Masih, akan datang. Mereka akan mengubah pedang-pedang mereka menjadi mata bajak dan tombak-tombak menjadi kait pemotong, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Yang mati akan bangkit lagi, serigala juga akan hidup bersama domba, dan leopard akan bercengkrama dengan anak. Puisi berpijar ini pertama-tama mengekspresikan kerinduan apokaliptik yang akan menguasai seluruh wilayah Yerusalem. Seluruh sejarah Yerusalem. Puisi berpijar ini pertama-tama mengekspresikan kerinduan apokaliptik yang akan menguasai seluruh sejarah Yerusalem hingga hari ini. Yesaya akan membantu membentuk bukan hanya Yudaisme tapi juga Kristen. Yesus Kristus mempelajari Yesaya dan ajaran-ajarannya, dari penghancuran kuil dan ide tentang sebuah Yerusalem spiritual yang universal sampai ke pemenangan pihak yang lemah berasal dari puisi puitisnya. Yesus sendiri akan dilihat sebagai Immanuelnya Yesaya. Raja Ahaz pergi ke Damaskus untuk memberikan penghormatan kepada Tiglat-Pileser. Pulang dengan membawa sebuah altar bergaya Assyria untuk kuil. Ketiga penakluk itu meninggal dunia pada tahun 727 sebelum Masehi. Israel memberontak, tapi Raja baru Assyria Sargon II mengepung ibu kota Samaria selama 3 tahun. Sargon mencaplok Israel, mengusir 27.000 penduduknya ke Assyria. 10 dari 12 suku yang sudah hidup di kerajaan utara hampir musnah dari sejarah. Orang-orang Yahudi modern berasal dari kedua suku terakhir. Yang selamat sebagai kerajaan Yehuda. Sang bayi yang dipuji Yesaya
Sang bayi yang dipuji Yesaya sebagai Immanuel adalah Raja Hizkia. Sang bayi yang dipuji Yesaya sebagai Immanuel adalah Raja Hizkia, yang bukan seorang Al-Masih, tapi tetap memiliki seluruh kualitas dan keberuntungan politik terbesar. Dan jejak-jejak Yerusalemnya masih ada hingga hari ini. Oke, kita baca catatan kaki dulu. Masyarakat Yahudi kuno di Iran dan Irak mengklaim berasal dari 10 suku Israel yang dideportasi sebelumnya oleh Assyria, selain dari yang dideportasi belakangan oleh Babilonia. Yang mengagumkan, riset genetik terbaru membuktikan bahwa orang-orang Yahudi ini memang terpisah dari komunitas Yahudi lain sekitar 2500 tahun silam. Namun demikian, penelusuran atas orang-orang Israel yang punah ini telah merebakkan ribuan fantasi dan teori. Ke-10 suku telah ditemukan di berbagai tempat yang musikil, dari penduduk asli Amerika dan di utara sampai ke Inggris. Dua daerah pinggiran baru berkembang di luar kota Daud yang berdinding dan dibuat kuil, Maxtes dan lembah Tiropea yang terentang antara Bukit Moriah dan Bukit Barat, dan satunya Misneh di Bukit Barat itu sendiri kini di dalam wilayah Yahudi. Para pejabat tinggi dikuburkan di makam-makam di sekitar kota itu. Ini adalah makam dari Yahu pengawal kerajaan, bunyi sebuah makam di desa Silwan. Tidak ada emas ataupun perak di sini. Hanya tulang belulang istri budaknya. Terkutuklah orang yang membuka makam ini. Tidak ada emas atau perak di sini. Hanya tulang belulang istri budaknya. Terkutuklah orang yang membuka makam ini. Ini berarti kotak Pandora mungkin. Kutukan tidak berjalan. Makam itu dijarahi dan kini menjadi sebuah kandang ayam. Makam itu dijarahi dan kini menjadi sebuah kandang ayam. Tapi pengawal kerajaan mungkin namanya berbunyi Senayadhu. Mungkin adalah benar-benar kerabat istana Hizkia yang dikritik Yesaya. Yang dikritik Yesaya di dalam membangun sebuah makam yang megah. Oke, kita melanjutkan lagi. Orang-orang yang bersaudari, orang-orang yang bersaudari. Tiga. Ini Sennacherib, serigala di atas bukit. Saat Hizkia menunggu 20 tahun kesempatan untuk memberontak melawan Assyria, dia membersihkan berhala-berhalanya, menghancurkan ular perunggu yang berdiri di kuil,
dan memanggil rakyatnya untuk merayakan versi awal Paskah di sebuah Yerusalem yang sedang mengembang untuk pertama kalinya ke bukit barat. Kota itu penuh dengan pengungsi dari kerajaan utara yang jatuh, dan mereka mungkin membawa serta sebagian gulungan-gulungan kuno, sejarah awal dan legenda Israel. Para ahli Yerusalem kini mulai menggabungkan tradisi-tradisi Yudea yang dengan tradisi suku-suku utara. Pada akhirnya gulung-gulungan itu akan menjadi Bible. Ketika Sargo II terbunuh dalam pertempuran pada 705 sebelum Masehi, orang-orang Yerusalem bahkan Yesaya berharap hal itu menandai jatuhnya imperium jahat. Mesir menjanjikan dukungan, kota Babylon memberontak dan mengirim beberapa duta besar kepada Hizkia yang merasakan sudah tiba masa baginya. Dia bergabung dengan sebuah koalisi baru melawan Assyria dan bersiap untuk perang. Tapi malang bagi orang Yudea, Raja Agung Assyria yang baru adalah seorang jagoan perang yang tampaknya memiliki kepercayaan diri dan energi tak terbatas. Namanya Sennacherib. Sennacherib menyebut dirinya Raja Dunia, Raja Assyria. Pada masa ketika kedua gelar itu merupakan sinonim, Assyria memerintah dari Teluk Persia sampai Siprus. Jantung daerahnya yang berada di Irak saat ini dilindungi oleh pegunungan di sebelah utara dan sungai Eufrat di barat, tapi rawan serangan dari selatan dan timur. Imperium itu menyerupai seekor hiu yang bisa selamat hanya dengan konsumsi terus-menerus. Imperium itu menyerupai seekor hiu yang bisa selamat hanya dengan konsumsi terus-menerus. Bagi orang-orang Assyria, penaklukan adalah tugas keagamaan. Setiap raja baru bersumpah saat penobatannya untuk memperluas apa yang mereka sebut tanah Tuhan Asyur. Negeri itu dinamai dengan nama dewa patronnya. Raja-raja adalah para pendeta agung sekaligus komandan yang memimpin angkatan perang berkekuatan 200.000 orang. Dan seperti tiran-tiran masa modern, mereka memeras rakyatnya tidak hanya dengan menggunakan teror, tapi juga deportasi dari satu ujung ke ujung lainnya imperium, ke ujung lain imperium. Mayat ayah Sennacherib tidak pernah ditemukan dari arena pertempuran. Mayat ayah Sennacherib tidak pernah ditemukan dari arena pertempuran. Sebuah isyarat buruk dan ketidaksenangan Tuhan. Dan imperium itu pun mulai pecah, tapi Sennacherib mendudukan semua pemberontakan, dan ketika dia merebut kembali Babylon, dia menghancurkan seluruh kota itu. Tapi begitu ketertiban telah dipulihkan,
Dia berusaha mengonsolidasi, membangun dengan kemegahan luar biasa ibu kotanya, Niniwe, kota Ikstar, dewi perang dan semangat, dengan kanal-kanal yang mengairi kebun. Raja-raja Assyria adalah penggandrung propaganda. Dinding-dinding istananya dipenuhi berbagai dekorasi gambar-gambar kemenangan Assyria, sekaligus kematian mengerikan musuh-musuh mereka, penusukan dan pemenggalan kepala secara massal. Tapi pembinasaan yang mereka lakukan mungkin tidak lebih kejam dari penakluk lain. Orang-orang Mesir misalnya mengumpulkan tangan dan penis musuh-musuh mereka. Ironisnya, era paling brutal Assyria telah berlalu. Sanakerib memilih bernegosiasi jika mungkin. Sanakerib mengubur catatan-catatan pencapaiannya di dalam pondasi istana-istananya di Irak. Sanakerib mengubur catatan-catatan pencapaiannya di dalam pondasi istana-istananya. Di Irak, para arkeolog telah menemukan sisa-sisa kotanya dan mengungkapkan Assyria pada puncak kejayaannya yang menjadi kaya dengan penaklukan dan pertanian, yang diadministrasi dengan buku-buku catatan yang tersimpan di dalam arsip kerajaan. Perpustakaan mereka berisi koleksi petunjuk-petunjuk untuk membantu pembuat keputusan kerajaan dan bacaan-bacaan ritual-ritual, himne-himne untuk menjaga dukungan Tuhan, tapi juga berisi lembaran-lembaran tulisan klasik, seperti Epic of Gilgamesh, menyembah banyak Tuhan, memuja tokoh-tokoh sihir dan arwah-arwah, serta mengandalkan kekuatan mantra-mantra dan ramalan-ramalan. Orang Assyria juga belajar kedokteran, menulis resep pada lembaran-lembaran yang berbunyi seperti, jika seseorang menderita gejala-gejala berikut ini, masalahnya adalah bla 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 bla. Beri dia obat berikut ini, bla 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 bla. Jadi pada waktu itu sudah lumayan maju ya ilmu kedokteran pada masa kejayaan Sanakerib. Orang-orang Israel yang menjadi tawanan, yang bekerja keras jauh dari kampung halaman di kota-kota Assyria dan megah, mentereng dengan menara-menara kuil, zigurat, seperti Babel, dan istana-istana berlukisan, melihat kota-kota itu sebagai metropolis darah, penuh kebohongan, penuh perampokan, tidak pernah tanpa korban. Nabi Nahum menggambarkan letusan cambuk dan roda-roda, ringkihan kuda-kuda dan geruduk kereta-kereta perang. Kini kereta-kereta 8 kuda di dalam barisan-barisan perang besar, dan Sanakerib sendiri beranak menuju Yerusalem. Kini kereta-kereta 8 kuda di dalam barisan angkatan perang besar, dan Sanakerib sendiri berarak menuju Yerusalem, gitu ya. Terowongan Hizkia. Sebelum kita membaca terowongan Hizkia, kita baca dulu catatan kaki. Pada 1880 Jacob Eliyahu berusia 16 tahun. Putra pemeluk Yahudi yang
pindah agama ke Protestan, mengundang seorang teman sekolah untuk menyelam di terowongan Siloam. Mereka sama-sama terpesona oleh kisah biblikal tentang dua raja, 20-20, dan segenap tindakan Hizkia dan seluruh kebesarannya, dan bagaimana dia membuat sebuah kolam dan sebuah saluran dan membawa air masuk ke kota. Tidakkah mereka dituliskan di dalam kitab Kronika Raja-Raja Yehuda? Yakub memulai dari satu ujung dan temannya dari ujung lain, merasakan tanda-tanda pahatan kuno pada para pekerja dengan jemari mereka. Ketika tanda-tanda itu mengubah arah, Yakub menyadari bahwa dia di tempat di mana dua tim bertemu. Dan di sana dia menemukan prasasti. Dia muncul di ujung lain mendapati temannya telah lama menyerah, dan dia membuat ketakutan para penduduk Arab lokal yang yakin bahwa terowongan itu berisi jin dan naga. Ketika dia memberitahu kepala sekolahnya, maka tersebarlah berita itu, dan seorang pedagang Yunani menyelam. Ketika dia memberitahu kepala sekolahnya, maka tersebarlah berita itu, dan seorang pedagang Yunani menyelam terowongan dan mengiris prasasti, memecahkannya. Tapi polisi Ottoman menangkapnya, dan prasasti itu kini berada di Istanbul. Yakub Eliyahu kemudian bergabung dengan koloni evangelis dan diadopsi oleh keluarga pendiri koloni Spartford. Jacob Spartford menjadi seorang guru di sekolah mereka, mengajarkan kepada para murid-muridnya tentang terowongan itu. Tidak pernah menyebutkan bahwa dia adalah anak yang menemukan prasasti. Oke. Terowongan Hizkia. Hizkia tahu benar kengerian yang menimpa Babylon. Dia membangun dengan gelisah benteng-benteng di sekitar Yerusalem. Beberapa bagian dari dinding lebarnya selebar 25 kaki masih ada hingga kini di beberapa tempat. Tapi yang paling mengesankan ada di wilayah Yahudi. Dia bersiap untuk pengepungan dengan memerintahkan 2 grup pengrajin untuk menggali terowongan sepanjang 1.700 kaki. Menggali terowongan sepanjang 1.700 kaki, menembus batu untuk menghubungkan mata air Gihon di luar kota ke kolam Siloam, sebelah selatan Bukit Kuil di bawah kota Daud, yang kini berkat benteng-benteng barunya berada di dalam tembok. Ketika kedua tim bertemu di dalam bebatuan, mereka merayakan dengan mengukir prasasti untuk mencatat pencapaian mereka yang mengagumkan itu.
Hizkia tahu benar kengerian yang menimpa Babylon. Dia membangun dengan gelisah benteng-benteng di sekitar Yerusalem. Beberapa bagian dari dinding lebarnya selebar 2 kaki masih ada hingga kini di beberapa tempat. Tapi yang paling mengesankan ada di wilayah Yahudi. Dia bersiap untuk pengepungan dengan memerintahkan 2 grup pengrajin untuk menggali terowongan sepanjang 1.700 kaki menembus batu untuk menghubungkan mata air Gihon di luar kota ke kolam Siloam. Setelah sebelah selatan Bukit Kuil di bawah kota Daud, yang kini berkat benteng-benteng barunya berada di dalam tembok. Ketika kedua tim bertemu di dalam perbatuan, mereka merayakan dengan mengukir prasasti untuk mencatat pencapaian mereka yang mengagumkan itu. Ketika terowongan tembus, dan inilah cara batu itu ditembus. Ketika mereka masih menggali dengan kapak-kapak mereka, setiap orang bahu-membahu dengan yang lain, dan ketika masih ada beberapa hasta yang harus ditembus, mereka mendengar suara seseorang memanggil yang lain. Karena ada satu celah di dalam batu pada sisi kanan dan kiri. Dan ketika terowongan tembus, para pengrajin menebas batu. Setiap orang bahu membahu dengan yang lain. Kapak beradu dengan kapak, dan air mengalir dari mata air menuju penampungan. 1.200 hasta, dan tinggi batu di atas kepala para penggali adalah 100 hasta. Di sebelah utara Bukit Kuil, Hizkia membuat bendungan di satu lembah untuk menciptakan salah satu dari kolam-kolam Betseba untuk mengalirkan lebih banyak air ke kota itu. Dan dia tampak membagikan makanan, minyak, anggur, biji-bijian kepada pasukannya, siap untuk mengepung dan perang. Beberapa pegangan guci ditemukan di situs di Yehuda, bertuliskan IMLK untuk sang raja, dan tera kerajaannya berkembang bersayap 4. Dan tera kerajaannya kumbang bersayap 4 untuk sang raja, dengan tera kerajaannya kumbang bersayap 4. Orang Assyria turun seperti serigala di bukit, tulis Byron. Sanakerib dan angkatan perangnya yang besar kini sangat dekat dengan Yerusalem. Raja Agung pergi seperti kebanyakan raja Assyria dengan kereta perang, 3 kuda dan yang besar. Berlindung di bawah payung kerajaan, kuda-kuda dipasangi pelana yang menawan dengan lambang di bagian Raja Agung pergi seperti kebanyakan raja Assyria dengan kereta perang, 3 kuda yang besar. Berlindung di bawah payung kerajaan, kuda-kuda dipasangi pelana yang menawan dengan lambang di bagian kepala yang mengikat. Sementara dia sendiri mengenakan jubah panjang berbordir, topi datar dengan satu pucuk lancip, sepasang brewok panjang berpotongan persegi, dan gelang-gelang berhiasan bentuk mawar, dengan sering membawa satu busur panah di tangannya, dan sebilah pedang di sabuknya di dalam sarung yang didekorasi dengan gambar singa.
Dia lebih memandang dirinya sebagai seekor singa dan seorang serigala. Byron, Raja Assyria, mengenakan kulit singa untuk merayakan kemenangan di kuil Ishtar, menghiasi istana-istana mereka dengan gambar-gambar sphinx, singa dan kegandrungan. Memburu singa menjadi olahraga raja-raja besar. Dia melewati Yerusalem untuk mengepung kota kedua Hizkia, Lachish, yang terlindung benteng di sebelah selatan. Kita tahu dari relief rendah di istana Niniwehnya, seperti tentara-tentaranya. Orang-orang Assyria itu tentara kerajaan yang mahir baca tulis aneka bahasa, mengepang rambut mereka dan mengenakan tunik serta baju pelindung logam, kain mail dengan helm berbulu dan lancip, dibariskan dalam iring-iringan kereta perang, penombak, pemanah, dan pelontar. Mereka membangun larik-larik pengepungan. Para serdadu teknik meruntuhkan dinding, barisan perusak meruntuhkan benteng. Para pedagang dan pelontar memasang kobaran-kobaran api saat pasukan infanteri Sanakerib menyerbu naik melalui tangga-tangga untuk merebut kota. Orang-orang Yehuda ditusuki dan kepala-kepala mereka dipenggal. Gugusan pengungsi lari dari kezaliman itu. Yerusalem tahu apa yang akan terjadi. Sanakerib dengan cepat dapat mengalahkan angkatan perang Mesir yang datang untuk membantu Hizkia memporak-porandakan Yehuda dan kemudian menyatroni Yerusalem, menduduki bagian utara, tempat yang juga dipilih Titus lebih dari 500 tahun kemudian. Hizkia meracuni setiap dinding di luar Yerusalem. Tentara-tentaranya dan yang mewakili dinding-dinding barunya mengenakan sorban yang didekatkan dengan pengikat kepala dan pelindung telinga panjang, rok pendek dan pelindung kaki dan sepatu bot. Saat pengepungan berlangsung, kepanikan melanda kota. Sanakerib mengirim para jenderalnya untuk berunding. Perlawanan tiada harapan. Nabi Micah menyaksikan penghancuran Zion, namun Yesaya yang sudah tua menasihati dengan sabar, Yahweh akan menolong. Hizkia berdoa di kuil. Sanakerib membentak bahwa dia telah mengepung Yerusalem seperti seekor burung di dalam sangkar. Tapi Yesaya benar, Tuhan turun tangan. Manasye, pengorbanan anak di lembah neraka. Malaikat Tuhan keluar dan memukul dalam kem Assyria, dan ketika mereka bangun di pagi hari, mereka semua menjadi mayat mati. Orang-orang Assyria tiba-tiba mengemasi kem mereka, mungkin untuk menekan pemberontakan di timur. Maka Raja Sanakerib dari Assyria pergi. Yahweh mengatakan kepada Sanakerib bahwa putri Yerusalem telah menganggukkan kepalanya kepada engkau. Putri Yerusalem telah menganggukkan kepalanya kepada engkau. Ini adalah versi Yerusalem. Tapi catatan-catatan tarik Sanakerib menggambarkan ketundukan Hizkia.
termasuk 30 upeti emas dan 800 perak. Dia tampaknya membayar mereka agar mau pergi. Sanakherib mengiris Yehuda hingga menjadi sejumput wilayah tak lebih besar dari distrik Yerusalem, dan sesumbar bahwa dia telah mendeportasi 200.150 orang. Ketika Hizkia meninggal dunia segera setelah pengepungan itu, putranya Manasye menjadi antek Syria yang loyal. Ia secara brutal menumpas tiap oposisi di Yerusalem, menikahi seorang putri Arab, membalikkan reformasi ayahnya, dan menerapkan ritual prostitusi laki-laki, serta memasang berhala-berhala Baal di Asherah di kuil. Yang paling mengerikan dari itu semua, ia menyuruh mengorbankan anak-anak di atas panggangan Topet di lembah Himnom, sebelah selatan kota. Dia benar-benar merelakan putranya sendiri dilalap api. Anak-anak dikisahkan dibawa ke sana. Ketika para pendeta memukul genderang untuk menyembunyikan keributan para korban dari orang tua mereka. Berkat Manasye, lembah Himnom menjadi bukan saja tempat kematian, tapi juga Gehenna, neraka dalam mitologi Yahudi. Dan belakangan Kristen dan Islam. Jika Bukit Kuil adalah surga Yerusalem, Gehenna adalah nerakanya. Kita baca catatan kaki terlebih dahulu. Ada petunjuk-petunjuk tentang pengorbanan anak di dalam kitab Kejadian dan Eksodus, termasuk kesediaan Ibrahim mengorbankan Ishak. Pengorbanan manusia sudah lama diasosiasikan dengan ritual Kanaan dan Poenik. Jauh lebih belakangan, para sastrawan para sastrawan Roma dan Yunani berpendapat praktik pengecut ini berasal dari kaum Kartaginia, yaitu para keturunan Poenik. Namun sangat sedikit bukti yang ditemukan hingga awal tahun 1920-an, ketika dua pejabat kolonial Perancis di Tunisia menemukan sebuah topet berikut kendi dan prasasti yang terkubur di sebuah lapangan. Benda-benda itu bertuliskan huruf MLK seperti di dalam molok sesaji, berisi tulang-tulang hangus anak-anak dan pesan dari seorang ayah korban yang berbunyi, "Ini untuk Baal, bahwa bom Miklas mempersembahkan putra darah dagingnya sendiri. Berkati dia." Temuan-temuan ini mungkin cocok dengan masa Manasye, menunjukkan bahwa kisah-kisah biblikal bisa dipercaya. Molok sesaji di dalam Bible distorsi menjadi Molok, didefinisi tentang dewa berhala yang jahat, dan belakangan dalam literatur barat, terutama di dalam Paradise Lost karya John Milton, salah satu dari malaikat yang dikalahkan setan. Gehenna di Yerusalem menjadi tidak hanya neraka, tapi juga tempat di mana Judas menanam kepingan-kepingan emas yang didapatnya secara tidak baik, dan pada abad pertengahan menjadi tempat
pembantaian massal. Lalu pada tahun 626 sebelum Masehi, Nabopolassar, seorang jenderal Kaldekan, menyebut kendali atas Babylon dan mulai menghancurkan Imperium Assyria. Mencatat sepak terjangnya di dalam Kronika Babylon pada 612 sebelum Masehi. Niniwe jatuh ke persekutuan orang-orang Babylon dan Medes pada 609 sebelum Masehi. Suksesi oleh cucu Manasye yang berusia 8 tahun, Yosia, tampaknya mengibarkan sebuah masa keemasan yang diperintah oleh seorang Mesias. Pada tahun 609 sebelum Masehi, suksesi oleh cucu Manasye yang berusia 8 tahun, Yosia, tampaknya mengibarkan sebuah masa keemasan yang diperintah oleh seorang Mesias. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah sampai pada halaman 39. Kita sudah menyelesaikan materi materi yang kita baca, yaitu Raja-Raja Yehuda. Dan nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas pelacur Babylon. Baiklah Bapak Ibu, mengingat cuaca saat ini hujan dan saya juga kantuk, dan saatnya kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dan kita harus berpisah dan nanti kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Anda telah bersama saya sampai sejauh ini dan kita akan terus bertemu di pertemuan selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.